Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Putri Septiani dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Pak Atep Iman. Diharapkan pula bagi kalian yang menonton video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan kalian serta lebih peka lagi terhadap pendidikan di Indonesia pada saat ini. Materi yang akan saya sampaikan di video pembelajaran kali ini yaitu pendidikan nilai moral dengan subbab materi yaitu pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Sebelum kita ke subbab materi sebagai inti pokok dari pembahasan video kali ini, kita kenali dulu apa sih itu pendidikan nilai moral? Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang akar katanya pais, yang berarti anak, dan again yang artinya bimbingan. Dalam bahasa Inggris yang berarti education berasal dari bahasa Yunani yaitu educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Di Indonesia sendiri, pengertian pendidikan terdapat di dalam garis-garis besar haluan negara TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1988 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1. Bisa kalian lihat dan baca pada gambar di samping, tertera penjabaran dari isi garis-garis besar haluan negara TAP MPR nomor 2 MPR tahun 1988 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1. Apakah kalian sudah membacanya? Jika sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tapi sebelum itu, kalian lihat dulu ya cuplikan ini. Nah, udah ada sedikit gambaran kan di benak kalian? Sekarang mari kita simak penjabaran menurut Mustari Mustafa dan menurut Kartono Kartini dan Dali Gunung. Nilai menurut Mustari Mustafa yaitu secara etimologi merupakan pandangan dan dalam bahasa Inggris yaitu value atau moral value. Sedangkan nilai menurut Kartono Kartini dan Dali Gunung yaitu nilai sebagai hal yang dianggap penting dan baik, semacam keyakinan seseorang terhadap yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan, misalnya jujur, ikhlas, atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang seperti kebahagiaan dan kebebasan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa nilai ini berhubungan dengan tingkah laku kita, entah itu baik atau buruk, yang dapat diukur dari agama, etika, moral, ataupun kebudayaan yang berada di suatu masyarakat. Nah, jika kalian sudah paham maksud dari nilai di sini, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan pendidikan nilai-nilai luhur yang berakar dari agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia dalam rangka mengembangkan kepribadian agar menjadi manusia yang baik. Selanjutnya, di dalam pembagian teori nilai, dalam pembagiannya, nilai dan penilaian memiliki dua bidang yang bersangkutan dengan tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik. Pembagian teori nilai ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada etika, merupakan cabang aksiologi yang membahas predikat-predikat nilai betul dan salah dalam arti susila atau moral dan tidak susila atau immoral. Yang kedua yaitu ada estetika, mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan jelek. Secara umum,
estetika disebut sebagai kajian filsafat tentang hal apa yang membuat rasa senang. Dan menurut Langford sendiri, estetika dan etika ini masuk pada 3 hal utama dalam sistematika filsafat. Hakikat pendidikan tidak akan terlepas dari hakikat manusia, sebab urusan utama pendidikan adalah manusia. Wawasan yang dianut oleh pendidik, dalam hal ini kita sebagai guru, tentang manusia akan mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di samping itu, konsep pendidikan yang dianut saling berkaitan erat dengan hakikat pendidikan. Lantas, apakah hakikat dari pendidikan itu sudah terimplementasikan dengan baik? Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3. Di sini kalian bisa lihat dan baca isi dari undang-undang tersebut di layar HP kalian ya. Yang dimana tujuan pendidikan nasional harus tercermin di dalam perencanaan belajar dari semua jenjang pendidikan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi kemampuannya secara optimal dan bisa mengimplementasikannya di lingkungan masyarakat. Kemampuan lulus jenjang pendidikan tersebut berdasarkan tujuan pendidikan nasional diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga yaitu psikomotor atau keterampilan. Jadi teman-teman, itu merupakan tujuan dari pendidikan yang ada di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menjalankan tujuan tersebut agar terrealisasikan dengan baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan urgensi pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi dari pendidikan nilai itu sendiri? Dikarenakan adanya arus globalisasi yang semakin luas dan kuat, sehingga berpotensi mengikis jati diri bangsa, yang dimana nilai-nilai yang sudah kita pelihara menjadi tidak seimbang dan berangsur hilang. Seperti pada tantangan pendidikan nilai, rendahnya mutu pendidikan nasional tidak hanya disebabkan oleh kelemahan pendidikan dalam membekali kemampuan akademis kepada peserta didik, tetapi juga kurangnya penyadaran nilai yang secara bermakna. Dan pergeseran substansi pendidikan, yang dimana substansi pendidikan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui pula, mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan nilai itu sendiri ada budi pekerti, PPKN, agama, dan dari mata pelajaran tersebut dapat membantu peserta didik mempunyai kepribadian dan tingkah laku yang baik. Akan tetapi, mata pelajaran tersebut masih suka diabaikan oleh para siswa. Perubahan substansi pendidikan ke pengajar pun berlangsung terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Dan kebanyakan siswa hanya dipatok belajar kepada buku, tidak ke media pembelajaran lainnya, yang membuat siswa pun menjadi kurang kreatif serta dapat berpikir kritis. Sehingga terabaikannya sistem nilai yang seharusnya menyertai proses pembelajaran dan berakibat kepada ketimpangan intelektual dengan emosional yang hanya akan melahirkan sosok spesialis yang kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, kita udah masuk ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu faktor-faktor yang menunjang teraplikasinya nilai dalam pendidikan nasional. Yang pertama yaitu ada inovasi pendidikan. Saat ini, dunia pendidikan kita tengah mencoba sejumlah inovasi pendidikan. Banyak hal baru yang diperkenalkan dalam dunia pendidikan seiring dengan perubahan orientasi kebijakan pendidikan nasional dari yang sentralistik ke desentralistik. Contohnya seperti istilah yang serba berbasis kompetensi atau KBK. Jadi maksud kebijakan sentralisasi di sini, pemerintah pusat memegang penuh wewenang atau penyelenggaraan yang berkaitan dengan pendidikan, sedangkan pemerintahan daerah hanya menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan kebijakan desentralisasi yaitu pemerintah daerah sudah bisa ikut terlibat dalam membentuk kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan. Seperti yang
Selanjutnya, ada muatan nilai dalam pendidikan nasional. Saat ini pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat, khususnya dalam upaya menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing pada era global. Upaya untuk membangun kualitas kehidupan manusia melalui pendidikan persekolahan terus dilakukan dan tidak akan berhenti. Proses ini pun berlangsung secara stimulan dan berkelanjutan. Dan pastinya, dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang ada pada pendidikan saat ini, tidak akan membuat para peserta didik menjadi pantang menyerah. Dan kita pun sebagai pendidik harus selalu memberikan hal-hal yang positif dan membangun bagi para siswa agar mereka termotivasi dan mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi serta dapat berpikir kritis dalam hal apapun. Agar mereka sebagai calon generasi penerus bangsa, khususnya kalian yang telah menonton video pembelajaran ini, dapat bersaing di era global pada saat ini. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan dari materi pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tapi ingat, apa yang saya sudah sampaikan tetap harus di cross check kembali ya. Maka dari itu, sekian dan terima kasih.